Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat, salam kuat. Semangat apa? Semangat belajar dan semangat menuntut ilmu untuk tahu hal-hal yang baru. Hai sahabat kelas 4, berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, PB5 dan PB6, bersyukur dalam keberagaman. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Seni budaya Indonesia terkenal sampai ke mancanegara dan memiliki keunikan masing-masing. Sudah selayaknya kita bersyukur atas keberagaman karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melestarikannya. Bekerja sama, saling membantu merupakan sikap baik yang sudah dilakukan bangsa Indonesia sejak lama. Keberagaman bukanlah menjadi penghalang untuk bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai jika dilaksanakan dengan bekerja sama dan saling membantu. Kali ini kita akan membicarakan tentang rumah adat dan makanan tradisional. Dari Sumatera Barat ada rendang. Keunikan rendang adalah Rendang ada 3, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Proses pemilihan bahan, proses memasak, tercipta makanan bercita rasa tinggi. Ayo kita simak makanan khas dari daerah lain. Sego jamblang. Makanan ini berasal dari daerah Cirebon. Cara penyajiannya menggunakan daun jati. Ikon sego jamblang adalah balakutak hidang, yaitu cumi-cumi atau sotong berkuah. Yang kedua, makanan khas dari Jawa Timur, yaitu nasi pecel, yang merupakan sarapan favorit masyarakat Jawa Timur. Ciri khasnya menggunakan pincuk dan disajikan dengan dilengkapi ragi, serundeng, dan lalapan. Itu lontong sayur. Sayuran yang digunakan biasanya adalah sayur labu atau bisa menggunakan pepaya muda yang diiris tipis. Sayuran ini menggunakan santan dan diracik dengan bumbu khas Betawi. Yang keempat adalah makanan khas dari Gresik, Jawa Timur, yaitu nasi krawuk. Ciri khas dari khas terkenal dari Yogyakarta, yaitu nasi gudeg. Ciri khas cita rasa gudeg yang manis dan gurih, warna coklat dari daun jati. Rasa khas dari makanan ini berasal dari proses memasak yang cukup lama agar buah nangka menjadi benar-benar empuk dan bisa dikonsumsi. Dan asal provinsinya. Yang pertama ada empek-empek, kedua kerak telur, ketiga ayam betutu, 4 ada papeda, 5 ayam taliwang, 6 soto Makassar, dan 7 soto Banjar. Nomor 1, empek-empek berasal dari Sumatera Selatan. Kedua, kerak telur dari DKI Jakarta. 3, ayam betutu berasal dari Bali. Papeda berasal dari Papua. Ayam taliwang berasal dari NTB. Soto Makassar dari Sulawesi Selatan, serta soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Setelah kita mengenal makanan khas, mari kita mengenal rumah adat Minangkabau atau Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Yang kedua, Krong Bade dari Aceh. Yang ketiga adalah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Maluku bernama Baileo. Dan yang terakhir adalah rumah yang berasal dari daerah
Bangka Belitung yang disebut dengan rumah rakit. Rumah adat dari Provinsi Banten adalah Sulah Nyanda. Rumah ini mirip dengan rumah adat Sunda yang diberi nama Julang Ngapang. Rumah ini dikatakan Sulah Nyanda karena atapnya terbuat dari daun nipah yang dikeringkan, dan nyanda sendiri bermakna sikap bersandar tidak lurus, melainkan merebah ke belakang. Bagian-bagian rumah. Bagian depan dinamakan saroso, tempat menerima tamu. Bagian tengah dikenal dengan ruang keluarga, diberi nama tepas. Bagian belakang adalah ipah, tempat untuk memasak, dan uniknya dipakai tidur oleh kepala keluarga. Yang terakhir adalah ruang leit atau yang dikenal dengan nama lumbung padi. Makanan tradisional dari Banten adalah sate bandeng, nasi bakar sumsum, emping, dan kue pasung merah. Nah sahabat kelas 4, betapa kayanya bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur. Untuk mewujudkan rasa syukur terhadap anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat terhadap bangsa Indonesia, yang harus kita lakukan adalah 1. Melestarikan kebudayaan seni dan budaya bangsa. 2. Mempelajari dan menghargai kebudayaan dari daerah lain. 3. Bersikap toleransi terhadap suku bangsa lain. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hai sahabat kelas 4, yuk kita menyanyi lagu Bersyukur atas Keberagaman. Indonesia kaya berbagai budaya, dari makanannya dan rumah adatnya. Ayo kita rawat dan jaga bersama, supaya lestari selama-lamanya, supaya lestari selama-lamanya. Keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tercantum dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.